Minasan yaho, Chandra des, yeay. Alhamdulillah hari ini aku dapat libur hari Jumat. Dan jujur ya, ini baru pertama kali aku bisa dapat libur hari Jumat. Dan oleh karena itu aku pengen banget ngajak teman-teman sekalian buat ke masjid terdekat di tempat aku untuk ngelakuin sholat Jumat. Ya, teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya di negara-negara minoritas, sebagai seorang muslim itu sangat susah sekali dapetin masjid. Nggak beda banget sama kayak di Indonesia kan. Anggapannya di Indonesia sendiri tiap kita mau pergi aja itu masjid udah deket banget dan juga ada suara ajan dan sebagainya macamnya. Nah, untuk di Jepang sendiri ya, terutama tempat aku di Saitama, masjid itu bisa dihitung dengan jari dan ya masjidnya cuma seadanya doang. Oke. Halo teman-teman. Jadi aku sudah di luar dan sekarang memang lagi mau musim gugur dan itu penyebab angin sekarang tuh kenceng-kenceng ya Allah. Jadi hari ini selain ke masjid, aku pengen ngajak teman-teman buat ke salah satu kuil terdekat yang ada di tempat aku. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, tempat pertama yang bakal kita kunjungi adalah kuil Buddha bernama Saifukuji. Kuil ini katanya sih udah dibangun dari periode awal Edo dan masih aktif sampai sekarang. Ya walaupun nggak sebesar kuil-kuil Jepang yang terkenal seperti Asakusa dan lain-lain, aku tuh pengen ngeliatin ke teman-teman gimana sih tempat orang Jepang biasanya beribadah. Tempatnya tuh deket banget dari stasiun Higashi Iwatsuki. Teman-teman tuh cukup berjalan sekitar 1,4 km atau 10 menit. Ya menurut aku deket sih. Terus dimana-mana kalau di depan tuh pasti ada vending machine atau jidohang baiki. Imut banget tapi hati-hati ya, kalap. Anginnya kencang banget oh. Letak dari kuil ini sendiri itu di sebelah sungai yang namanya Moto Arakawa atau Sungai Ara, bukan Ara-Ara ya teman-teman. Dan kita udah sampai. Karena ini tempat ibadah ya teman-teman, jadi kita harus tetap jaga sikap dan juga menghargai agama orang lain. Aku bakal ajak kalian buat lihat apa-apa aja sih yang ada di kuil Saifuji. Ini juga ada torii warna merah, cantik banget. Ada obas yang lagi nyapu-nyapu, gak boleh di kamera ya teman-temannya. Kalian pada tahu nggak sih ini apaan? Ini bukan larangan buat foto ya, tapi ini ada larangan buat teman-teman buang sampah sembarangan karena akan ada kamera yang selalu ngintai teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ini seperti yang aku bilang tadi, kuilnya bersebelahan langsung dengan Moto Arakawa atau Sungai Ara. Vibesnya nenangin banget. Dan sekarang kita langsung jalan ke masjid. Yeay! Untuk akses ke masjid sendiri kita bakalan naik dari stasiun Higashi Iwatsuki, tempat dimana aku sering naik sih sebenarnya. Dan kita pun udah sampai di stasiun Higashi Iwatsuki.
Dan sekarang aku bakal ngeliatin ke teman-teman gimana sih cara beli tiket manual untuk kereta. Pertama, teman-teman lihat dulu posisi teman-teman di yang warna merah ini. Kemudian tinggal lihat kemana tujuannya dan lihat harganya berapa. Nah, terus nanti di layar tinggal pilih deh nominalnya berapa dan bahkan keluar kipunya atau tiket seperti ini. Nah, ini kalau sudah sampai ya teman-teman, tujuannya aku tadi ke Ichinowari. Tinggal dimasukin gini, tapi tunggu bentar. Tunggu orang yang depan lewat dulu ya. Baru masukin dan hilang deh. Ini namanya Dapik ya. Jadi hari ini aku ke masjid bareng sama dia. Dan kita udah sampai di Ichinowari. Yeay. Dari pintu keluar Ichinowari Station, teman-teman tinggal belok kanan doang dan ikutin jalannya sampai nanti ketemu bangunan yang bakal aku liatin di video. Nah, lokasinya itu deket banget di samping rel kereta. Jadi kalau misalnya teman-teman kesusahan itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi tenang aja ya, daijoubu. Itu dia masjidnya. Sebenarnya ini bukan masjid Indonesia ya teman-teman. Jadi ini adalah masjid Timur Tengah dan aku bakalan ngeliatin ke teman-teman gimana sih ceramah dengan bahasa Urdu. Ada yang paham nggak? Dan kita pun udah sampai di Masjid Ichinowari. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah penampakan dalam dari Masjid Ichinowari, yang dimana ya seadanya doang sih, alhamdulillahnya masih ada tempat. Dan ini suasana di dalam. जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मोहब्बत करता है। इसीलिए फरमाया कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही। Pik, jadi gimana sholatnya tadi? Apa bedanya sholat di Ichinomiya dengan Ichinowari sama Ichinowari dengan di Indonesia? Bedanya adalah Indonesia Indonesia. Itu satu. Pakai Bahasa Urdu ya. Terus ada lagi di sini nggak ada gorengannya, cuy. gorengan. Ya biasanya. Oh iya. Setelah sholat tadi, aku sama Dapik mutusin ke Kasukabe buat makan. Sama jalan-jalan sedikit sih. Dan kita pun udah sampai di Kasukabe. Shinchan. Iya. Jadi kita mau ke restoran, dimana katanya restoran itu cuma nyediain daging ayam doang. Ya memang belum ada label halalnya sih, tapi seenggaknya kan masih bisa aman gitu. Oke, dari stasiun Kasukabe itu makan waktu sekitar kurang lebih 30 menit berjalan kaki. Dan ini adalah restorannya, ada di sini. Tapi ternyata apesnya nggak bisa makan di tempat dong. Akhirnya kita pindah dan jalannya jauh banget kembali ke dekat stasiun. Akhirnya kita makan di kantin Kasukabe City Hall yang tepatnya ada di bawah gedung. Maaf ya Pik ya. Jadi di sini nyediain karage. Ini bener-bener enak banget. Tapi karena udah kecapean nggak sempet buat bikin videonya. Dan akhirnya aku pun pulang ke Higashi Iwatsuki. Dan lihat tuh, ada anak-anak kecil lagi menikmati hidupnya. Jangan cepet gede ya dek. Dan begitulah perjalanan hari ini. Kita sudah selesai dan aku akhirnya kebeli ayam potong dekat Masjid Ichinowari tadi. Itu dulu ya dari aku hari ini. Dadah.